Penyelesaian audit pada PT Indofarma Tbk. Siapa yang menyangka kalau BUMN Farmasi sebesar PT Indofarma Tbk ternyata bisa terseret skandal fraud laporan keuangan hingga ratusan miliar rupiah? Di video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membedah mengenai penyelesaian audit pada PT Indofarma Tbk. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Asrianti, Olga Septerisa, Melinda Beta Stepani, Najmatul Mila, dan Maratus Solihah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke kronologi kasusnya. Apa itu audit penyelesaian? Penyelesaian audit adalah tahap akhir dari proses audit. Proses ini dilakukan setelah seluruh prosedur substantif dan pengujian pengendalian selesai sebelum auditor menerbitkan opini atas laporan keuangan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam proses audit. Jika auditor lengah, maka kesalahan atau kecurangan yang terjadi akan lolos ke publik lewat opini wajar tanpa pengecualian. Alur proses audit. Yang pertama, perencanaan. Auditor memahami bisnis klien, menilai resiko, dan menyusun strategi audit sebelum mulai kerja lapangan. Kedua, pelaksanaan prosedur audit. Auditor menjalankan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas akun-akun laporan keuangan. Misalnya, konfirmasi piutang, verifikasi transaksi, dan cek persediaan. Ketiga, penyelesaian audit. Auditor mengevaluasi seluruh bukti yang terkumpul, menelaah peristiwa setelah tanggal neraca atau subsequent event, dan menyusun kesimpulan akhir sebelum opini dirumuskan. Yang terakhir atau yang keempat, pelaporan opini. Auditor menerbitkan laporan audit yang berisi opini atas kewajaran laporan keuangan, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan lain-lain. Selain memahami alur proses audit, auditor juga harus memeriksa subsequent event. Definisi dari subsequent event sendiri adalah peristiwa atau kejadian setelah tanggal posisi keuangan yang menjadi bukti audit untuk mencapai tujuan pemeriksaan berdasarkan prosedur audit yang digunakan. Subsequent event terdiri dari dua tipe. Tipe pertama, adjusting event. Event yang menjadi tambahan bukti atas suatu situasi yang sudah ada sejak tanggal laporan keuangan. Contoh, pengumuman kebangkrutan pelanggan sehingga utang perusahaan tidak bisa ditagih. Tipe kedua, non-adjusting event, yang merupakan event yang sepenuhnya terjadi setelah tanggal neraca. Contoh, kebakaran gudang atau pabrik setelah tanggal neraca. PT Indofarma Tbk merupakan BUMN farmasi yang sahamnya sudah tercatat di bursa. Pada tahun 2024, BPK menerbitkan laporan hasil pemeriksaan investigasi yang isinya mengungkap manipulasi laporan keuangan perusahaan ini untuk periode 2020 sampai 2023. Dari situ ditemukan estimasi kerugian negara sebesar Rp 371,83 miliar akibat manipulasi ini. Manipulasi ini paling banyak ditemukan di anak usahanya, yaitu PT Indofarma Global Medica atau IGM. Jadi, direkturnya itu diduga menjual produk ke anak usaha lain yang sebenarnya sudah nggak sanggup bayar secara finansial. Ini didebarengi dengan pemalsuan klaim diskon. Jadi, seolah-olah ada potongan harga padahal itu cara buat nutupin transaksi yang bermasalah. Yang bikin ini lebih serius lagi sampai muncul indikasi fraud internal dan bahkan keterlambatan pembayaran gaji karyawan, pertanda bahwa perusahaan sedang mengalami tekanan likuiditas yang cukup berat. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk manipulasi yang ditemukan dalam kasus PT Indofarma Tbk. Yang pertama ada penggelembungan persediaan, termasuk dalam pola manipulasi yang diungkap LPH Investigasi BPK atas pengelolaan keuangan Indofarma dan anak usaha periode di tahun 2020 sampai 2023 sebagai bagian dari total indikasi kerugian negara sebesar 371,83 miliar. Yang kedua ada transaksi penjualan fiktif.
yaitu manipulasi terpusat di anak usaha PT Indofarma Global Medica atau IGM yang diduga menjual produk ke anak usaha lain yang tidak mampu membayar secara finansial. Indikasi ini termasuk transaksi yang tidak wajar atau tidak real. Yang ketiga, ada piutang bermasalah. Piutang IGM atau PT Indofarma Global Medica ke anak usaha afiliasinya bermasalah karena pembelinya memang tak sanggup bayar. Terlihat juga dari indikasi tekanan likuiditas seriusnya seperti keterlambatan pembayaran gaji karyawan yang muncul di tahun 2024. Dan yang keempat ada klaim diskon palsu. Klaim diskon fiktif ini dipakai untuk menutupi manipulasi transaksi penjualan. Yang selanjutnya ada analisis subsequent event dalam kasus PT Indofarma. Temuannya dalam adjusting event dan non-adjusting event. Yang pertama, temuan dalam adjusting event ada transaksi penjualan fiktif di mana pendapatan dicatat padahal transaksinya tidak nyata. Jadi harus dihapus atau dikoreksi dari laporan. Yang kedua ada klaim diskon fiktifnya, di mana diskon palsunya dibukukan untuk menutupi manipulasi penjualannya. Dan yang ketiga ada piutang kepada anak usaha, yang dimana piutang dicatat sebagai aset padahal debiturnya sudah tak mampu membayar sejak awal. Yang selanjutnya ada temuan non-adjusting event. Yang pertama, penyerahan LHP BPK, yang dimana laporan investigasi baru diselesaikan pada bulan Mei 2024, jadi cukup diungkapkan saja, bukan mengubah angka laporan lama. Dan yang kedua ada proses hukum pidana, yang dimana tuntutan hukumnya baru bergulir setelah periode laporan dan diungkapkan sebagai resiko atau kontingensi. Dan yang terakhir ada keterlambatan gaji karyawan, yang dimana indikasi tekanan likuiditasnya yang muncul belakangan diungkapkan sebagai sinyal going concern. Fraud triangle pada kasus Indofarma. Yang pertama, karena adanya tekanan. Sebagai BUMN, Indofarma dituntut mencapai target kinerja tertentu, padahal kondisi keuangan realnya sedang sulit. Nah, tekanan buat terlihat baik-baik saja inilah yang jadi pemicu awalnya. Yang kedua, adanya kesempatan. Tekanan saja nggak cukup kalau tidak ada celahnya. Di sini, pengendalian internal perusahaannya lemah, verifikasi transaksi nggak ketat, dan pengawasan dari Dewan Komisaris juga minim. Ini yang bikin manipulasi bisa jalan tanpa ketahuan. Dan yang ketiga yaitu rasionalisasi. Pelaku butuh pembenaran di kepala mereka sendiri. Dalam kasus ini, kemungkinan mereka menganggap tindakan ini sebagai upaya menyelamatkan perusahaan atau dianggap cuma bersifat sementara. Padahal, nyatanya berlangsung selama bertahun-tahun. Selanjutnya adalah peran audit siklus penjualan. Yang pertama, konfirmasi piutang langsung ke pelanggan. Auditor tidak cukup hanya melihat di buku catatan perusahaan, tapi harus mengirimkan surat konfirmasi ke pelanggan untuk memverifikasi. Pada kasus Indofarma, banyak piutang yang dicatat fiktif ke perusahaan anak yang tidak terdeteksi karena kurangnya konfirmasi ini. Yang kedua, verifikasi pengakuan pendapatan. Auditor harus memastikan bahwa pendapatan yang dicatat benar-benar sudah terjadi. Jangan sampai perusahaan mencatat penjualan padahal barang belum dikirim atau bahkan tidak ada transaksinya. Dalam kasus pencatatan ini, transaksi fiktif penjualan produk Panbio yang sebenarnya hanya rekayasa antar perusahaan grup. Selanjutnya, yang ketiga, analisis umur piutang. Auditor harus melihat berapa lama piutang sudah menunggak. Piutang yang sudah sangat lama bisa menjadi red flag kecurangan. Kalau piutang sudah berumur puluhan bulan tapi masih dicatat sebagai aset yang sehat, itu merupakan sebuah masalah. Dan pada PT Indofarma sendiri, piutang bermasalah ini menjadi salah satu temuan utama BPK. Yang keempat, verifikasi klaim diskon.
Auditor harus mencocokkan klaim diskon yang diajukan dengan dokumen asli dari vendor dan konfirmasi ke pihak ketiga. Di kasus Indofarma, tersangka diduga membuat klaim diskon palsu untuk menutupi transaksi fiktif. Tanpa verifikasi yang ketat, klaim ini lolos dan merugikan perusahaan hingga ratusan miliar. Setelah melihat permasalahan dan peran auditnya, berikut rekomendasi perbaikan yang bisa dilakukan oleh PT Indofarma. Yang pertama adalah sistem whistleblowing. Perusahaan harus menyediakan kanal pelaporan anonim yang aman bagi karyawan atau pihak lain untuk melaporkan indikasi kecurangan sejak dini. Banyak kasus fraud terungkap justru karena ada yang berani melapor. Di PT Indofarma sendiri, jika sistem ini sudah kuat, mungkin kecurangan tidak akan berlangsung lama. Yang kedua, audit forensik dan penggunaan auditor independen. Auditor biasa kadang kurang mendalam dalam pemeriksaan, sehingga perlu audit forensik yang khusus mencari bukti kecurangan. Auditor independen juga mengurangi resiko konflik kepentingan, terutama di BUMN. Selanjutnya yang ketiga, gunakan model Benei's M-Score sebagai alat deteksi dini manipulasi laba secara kuantitatif. Model ini menganalisis rasio-rasio keuangan untuk melihat apakah ada indikasi manajemen melakukan earnings manipulation. Pada kasus ini, Z-Score sudah menunjukkan bahaya sejak tahun 2020. Tapi, kalau M-Score juga dipakai, manipulasi laba bisa jauh lebih cepat terdeteksi. Yang keempat, penguatan independensi dan pengendalian internal. Ini adalah yang paling penting. Ini termasuk pemisahan fungsi atau segregation of duties yang tegas. Seseorang yang mencatat transaksi tidak boleh sama dengan orang yang mengotorisasi pembayaran. Pengawasan harus lebih ketat, terutama pada transaksi antar perusahaan grup. Lemahnya pengendalian internal inilah yang menjadi akar utama kasus Indofarma. Demikian beberapa hal yang dapat kami bahas mengenai penyelesaian audit kasus PT Indofarma Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang kami bahas dapat bermanfaat bagi kita semua.